Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Armada 7 channel. Mubahalah. Orang kok suka pada mubahalah? Ya orang itu lagi, orang itu lagi. Kubu itu lagi, kubu itu lagi. Padahal mubahalah itu kan jalan terakhir. Ya kan? Apakah dengan begitu tuh tandanya nggak bisa berpikir lagi? Atau nganggapnya itu sudah memang jalan terakhir? Manusia mungkin satu-satunya di Indonesia pemecah rekor mubahalah itu siapa? Dus Nur. Ya jadi bilang apalah gitu. Kalau orang memahami agama itu dalam, mungkin dia tidak akan mudah untuk melakukan mubahalah gitu loh. Tapi itu bukan mubahalah. Kalau orang yang belum terlalu paham, menganggap wah hebat, wah betul, wah benar. Karena apa? Dia ngakunya apa? Melakukan mubahalah. Mubahalah itu bukan begitu. Mubahalah itu tidak semudah itu gitu loh. Kalau orang lebih memahami agama, dia tidak akan sembarangan melakukan itu. Bayangin saja basic politik, basicnya masalah politik, bilangnya mubahalah, ya kan? Basicnya masalah kasus apa? Kasus pidana, kasus perdata, mubahalah. Gila kan? Padahal kalau kita buka di kitab itu surat Ali Imran itu, mubahalah di situ tuh apa? Itu kan tentang apa? Tuh? Tentang Nabi Muhammad dengan orang Nasrani. Di situ apa? Terjadi dialog apa? Soal apa? Soal ketuhanan, soal ketauhidan, soal ibaratnya Allah itu beranak, sekitar itulah. Tapi kemari-kemarinya orang-orang sekarang ya, mungkin tidak punya alibi lain, tidak punya alasan lain, akhirnya apa? Sok-sokan mubahalah. Padahal yang dilakukan itu bukan mubahalah. Yang dilakukan sugi itu bukan mubahalah, gaya-gayaan. Mubahalah itu harus ketemu gitu loh, harus ketemu adab muka, dan masalahnya pun jelas. Masalah apa yang dipermasalahkan? Masalah KPU ada yang mubahalah. Kan dulu ada kan tokoh siapa itu, tim pemenangan dari Prabowo itu, orang Jawa Timur, nantang mubahalah timnya Jokowi kan gitu. Aduh, ya mungkin karena kalah gitu kan. Lalu nantang mubahalah kemana? KPU benar kalau nggak salah kan. Lalu dibalas lagi timnya Jokowi, menantang mubahalah Rizik Syihab dan Amin Rais. Semua itu kan apa bisa dibilang politik. Padahal kalau kita mempelajari kaidah fikihnya itu bukan masalah politik, masalah ketuhanan, masalah ketauhidan. Di situ belum pakai Al-Quran taruh di kepala berkali-kali itu kan. Udah jelas, Anda buka aja lah surat Ali Imran itu, akan tahu gitu loh caranya gimana. Ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi kalau itu dinamakan mubahalah gitu loh. Mungkin yang orang yang melakukan ini tahu orang Indonesia itu terlalu sakral. Kalau membawa Al-Quran itu sakral anggapannya orang Indonesia, makanya pada nggak berani dalam artian itu karena apa? Sakralannya itu. Lalu mana yang benar, mana yang salah kan begitu pasti. Kalau benar pasti kan berani mikirnya gitu kan. Tidak melulu begitu. Di Islam itu sendiri mubahalah sesama orang Islam tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Kan udah jelas kaidah fikihnya itu apa, kisahnya itu apa. Orang Islam sama orang Nasrani ini nyangkut sisi ketuhanan. Nah, kalau semua orang dianggap, kalau semua orang itu dinilai itu ibaratnya apa? Ada zolim, ada yang ini. Gimana cara pandangnya? Dia bilang zolim, tapi orang lain kan bilang tidak. Ini masalahnya di mana? Nah, ini masalahnya di mana? Ya masalah di cara pandangnya. Jangan-jangan kalau kita mengikuti seperti Dus Nur itu, ya kan? Kepala desa pun bisa diajak mubahalah loh. Gara-gara apa? Misalkan ada yang kelaparan di desa itu, lalu dengan tuduhan apa zolim, dengan tuduhan apa tidak adil, lalu mubahalah. Anda datang ke balai desa, ayo Pak Lurah, kita mubahalah. Begitu mudahnya gitu loh. Padahal semuanya itu kan bisa dibicarakan, iya kan? Kan udah jelas itu jalan akhir. Di situ pokoknya gitu, dasarnya juga udah jelas, tidak dianjurkan sesama Islam begitu. Kan udah jelas, tinggal ngikuti yang mana kan begitu. Ya, dia asik-asik saja gitu, wujud mubahalah. Asik-asik saja karena dia tahu orang Indonesia pasti gak berani halal begini, walaupun salah walaupun benar.
gitu loh. Nggak semudah itu. Mubahalah sendiri itu kan melaknat, mengkutuk, melaknat, di situ intinya. Hanya gara-gara masalah politik mubahalah. Politik saja gitu loh. Malah masih mending selama ini ya, kita lihat tuh di medsos itu. Ini yang tidak adil menurut saya gitu loh. Orang-orang dari PDIP itu kan sering dianggap kafir, ya kan, munafik dan lain sebagainya kan. Terlalu ini kan, bahkan PKI kan begitu. Gak adil gitu loh. Padahal orang PDIP itu berapa? 90% itu orang Islam loh. Jangan salah, Islam. Justru orang-orang PDIP ini tahu cara menempatkan agama. Mereka tidak mau menjual agama untuk politik. Bicara politik saja gitu loh. Nasionalisme saja. Untuk memperjuangkan partai pakai ini misi hasil kerja nyata begitu. Kalau yang sebelah itu apa-apa disangkutin mubahalah. Yang jelas yang dilakukan Gus Nur itu bukan mubahalah. Mubahalah itu syaratnya itu ada, memenuhi syarat itu ada. Kapan dia itu debat berantem dengan Jokowi? Kan dia kan ini Jokowi macam-macam kan. Kapan dia? Kan nggak pernah. Lalu dia mengajak mubahalah si A, si B, si C, mana? Cipong yang mana gitu loh. Cipong kan banyak. Tapi saya nggak mau nyebut-nyebut dengan, tapi istilah cebong bagi saya nggak baik, ataupun kampret juga nggak baik lah gitu. Itu kan serampangan gitu loh. Makanya itu tidak memenuhi unsur mubahalah. Unsurnya apa? Anggap saja hiburan. Soal nanti dia misalkan kena dari ucapannya sendiri, ya biar dia rasakan gitu loh. Namanya orang itu yang namanya zolim apa, itu tergantung cara pandangnya. Kalau zolim itu jelas-jelas mubahalah. Misalkan memang orang sholat nggak boleh, Anda sholat di penjara gara-gara sholat, itu zolim. Dan masih banyak lagi. Coba Anda tanya di pojokan desa, pojokan sana, Anda tanya, Jokowi itu zolim nggak? Ada yang bilang zolim, ada yang tidak. Tapi saya yakin banyak yang tidak. Karena apa? Setiap orang itu kalau dicari sisi meliknya itu pasti dapat kejelekan sama orang. Gitu loh. Nah dia lupa. Dia teriak-teriak keras, kenceng, mubahalah, maki-maki itu di mana tempatnya coba? Di masjid atau di musola atau di mana yang dilakukan itu? Kira-kira ngotori masjid nggak? Misalkan di masjid. Kira-kira ngotori musola nggak? Misalkan di musola. Kira-kira begitu disebut ulama nggak? Sejak kapan ada ulama itu memaki? Itu saja udah menyalahi aturan. Misalkan ada ulama yang doyan memaki. Ya lucu saja gitu loh. Saya udah lama ini ngeliat si Gus Nur ini mubahalah gitu. Tawa saja ini bukan mubahalah gitu loh. Ini main-main gitu loh. Ya dia emang suka main-main begitu ya, biar dia sendiri yang nanggung kan begitu. Tinggal lihat saja gitu loh. Oke, sampai sini aja. Yang jelas dia itu tidak melakukan mubahalah. Oke, sampai sini aja. Wassalam.